Jumpa lagi dengan saya di Rawdan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan membahas runtuhnya Daulah Umayyah. Topik kali ini sangat menarik karena pada tema ini kita akan tahu rahasia besar di balik kehancuran Daulah Umayyah di Damaskus itu seperti apa. Selain itu, topik kali ini kita akan tahu faktor utama keberhasilan gerakan Abbasiyah menghancurkan Daulah Umayyah yang dikenal sangat kuat tersebut. Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Daulah Umayyah merupakan dinasti pertama Islam didirikan Muawiyah bin Abu Sufyan, berpusat di Damaskus, Syria, berkuasa sekitar 90-an tahun. Sejak tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi dipimpin 14 khalifah. Dalam perjalanannya, daulah ini mencatat sejarah besar dalam peradaban Islam. Prestasi daulah ini bukan hanya dari sisi luasnya daerah taklukan, tetapi juga kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dibangun. Tetapi sayang, sepeninggal Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz, tampuk kepemimpinan dilanjutkan Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Sejak itu, masyarakat yang sebelumnya hidup tentram dan damai berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi atau perlawanan terhadap pemerintahan Yazid yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Kekacauan ini terus berlanjut hingga Khalifah terakhir, Marwan bin Muhammad, terbunuh di Mesir, dan itu sekaligus mengakhiri kekuasaan Daulah Umayyah, digantikan dengan Daulah Abbasiyah. Sesuai referensi yang ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Umayyah. Di antaranya adalah ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan kelompok Mawali. Kaum Mawali di era Daulah Umayyah merasa dimarginalkan atau dipinggirkan, tidak mendapat hak yang sama dibanding orang-orang Arab dalam hal tunjangan dan beberapa hak lain, termasuk jabatan penting pemerintahan Daulah Umayyah. Faktor lain adalah karena Daulah Umayyah selama ini lebih mengutamakan keturunan Arab, mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah taklukan, dan ini tentu menimbulkan kecemburuan bagi kelompok Islam non-Arab atau Mawali. Sementara di kelompok Arab sendiri terjadi perpecahan antara kelompok Arab Mudariyah atau Arab Utara dari suku Qais dan Arab Himyariyah atau Arab Selatan dari suku Kalb. Suku Arab Mudariyah lebih banyak tinggal di daerah Taif dan Irak. Sementara suku Arab Himyariyah merupakan suku yang awalnya tinggal di Yaman namun berpindah ke daerah Damaskus, Syria. Sikap Daulah Umayyah yang cenderung membela salah satu pihak membuat kelompok Arab yang tidak dibela melakukan perlawanan. Selain itu, sistem pemilihan khalifah melalui garis keturunan atau sistem monarki merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab. Sistem ini pada praktiknya sering menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan keluarga istana untuk saling berebut kekuasaan dan terkadang tidak melalui pertimbangan matang. Juga ditambah faktor adanya pemberontakan kelompok Syiah dan Khawarij yang selama ini mengganggu pemerintahan ikut memperparah kehancuran Daulah Umayyah. Berbagai persoalan itu tentu menyuburkan gerakan Abbasiyah yang muncul, apalagi gerakan keturunan Bani Hashim ini menggunakan slogan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi harapan baru di tengah kekecewaan terhadap Daulah Umayyah. Maka tak heran bila kelompok-kelompok yang kecewa itu, mulai kelompok Mawali, Syiah hingga Khawarij, memilih bergabung mendukung gerakan Abbasiyah menghancurkan Daulah Umayyah. Padahal gerakan Abbasiyah awalnya hanya lahir dari kegiatan pengajian kecil-kecilan di daerah Hamimah, Yordania, terjadi pada tahun 100 Hijriah ketika Daulah Umayyah dipimpin Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Namun dalam perkembangannya, kegiatan pengajian ini berkembang pesat sebagai sebuah gerakan begitu dilanjutkan di bawah pimpinan Muhammad bin Ali. Apalagi gerakannya membawa slogan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Simpati masyarakat terus berdatangan hingga membesar demikian cepat. Bahkan gerakannya tak hanya sebatas di wilayah Hamimah Yordania,
tetapi juga meluas hingga Kufa dan Khurasan. Ketiga daerah ini pun kemudian dijadikan sebagai poros gerakan Abbasiyah dengan strategi wilayah Hamimah dijadikan sebagai pusat perencanaan, Kufa menjadi pusat pembentukan opini, dan daerah Khurasan ditetapkan sebagai pusat penyebaran opini. Strategi politik tersebut berlangsung efektif hingga membuat perkembangan gerakan Abbasiyah kian membesar, apalagi di saat yang sama, performa pemerintahan Daulah Umayyah kian menurun. Banyaknya masyarakat kecewa atas kinerja Daulah Umayyah dipengaruhi banyak faktor yang bisa ditonton di video lain di Raudan Channel. Mulai dari buruknya sifat khalifah yang lebih suka berfoya-foya ketimbang memperhatikan rakyatnya, hingga sikap pemerintahan yang tidak adil pada semua kelompok yang ada, ditambah perebutan kekuasaan di antara keluarga istana sendiri. Apalagi kelompok orang-orang Arab yang selama ini mendukung pemerintahan Daulah Umayyah juga pecah, yakni antara Arab Mudariyah atau Arab Utara dari suku Qais yang berkebanyakan tinggal di Taif dan Irak, dengan Arab Himyariyah atau Arab Selatan dari suku Kalb yang kebanyakan tinggal di daerah Yaman dan Syria. Situasi seperti itu semakin membuat gerakan Abbasiyah mendapat tempat di hati masyarakat. Bahkan kelompok yang selama ini memberontak seperti kelompok Syiah dan Khawarij pun ikut bergabung memperkuat barisan gerakan Abbasiyah. Hal sama juga dilakukan kelompok Mawali atau kelompok non-Arab, karena selama ini kecewa dengan pemerintahan Daulah Umayyah yang dikenal sebagai pemerintahan Arab oriented, mengutamakan orang-orang Arab, sementara orang-orang non-Arab atau Azam dianaktirikan, tidak diperhatikan. Tak heran bila mereka memberikan harapan besar terhadap perubahan dari gerakan Abbasiyah, apalagi gerakan ini menggunakan slogan Ahlul Bait yang memberi pesan sudah saatnya pemerintahan dikembalikan kepada keluarga Rasulullah SAW. Sudah saatnya pemerintahan dikembalikan kepada keluarga Bani Hashim. Slogan ini menjadi daya tarik luar biasa di tengah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Daulah Umayyah, merindukan sosok-sosok seperti Rasulullah SAW. Setelah Muhammad bin Ali meninggal, gerakan ini diteruskan putranya bernama Ibrahim al-Imam. Di bawah pimpinan Ibrahim, gerakan Abbasiyah yang sudah membesar itu semakin dikonkretkan sebagai sebuah gerakan politik. Bahkan Ibrahim berani melakukan secara terang-terangan ingin menggulingkan Daulah Umayyah. Malah Ibrahim secara khusus menyewa seorang komandan perang ternama bernama Abu Muslim al-Khurasani untuk membantu gerakannya. Akibatnya, gerakannya tercium pemerintahan Daulah Umayyah dan Ibrahim pun ditangkap Khalifah Daulah Umayyah Marwan bin Muhammad dan dijebloskan ke dalam penjara. Ini artinya gerakan Abbasiyah yang sudah lama dirintis dan berdarah-darah itu gagal lagi tanpa menghasilkan. Padahal kala itu dukungan masyarakat sudah kuat dan besar. Pertanyaannya, apakah penangkapan Ibrahim menghentikan gerakan ini? Ternyata tidak. Saudara Ibrahim bernama Abdullah bin Muhammad atau dikenal sebagai Abul Abbas As-Sofa meneruskan perjuangan kakaknya. Malah gerakannya semakin tidak terbendung lagi hingga akhirnya mampu menggulingkan pemerintahan Daulah Umayyah. Tentu ini merupakan buah dari sikap istiqomah terus berjuang tanpa kenal putus asa yang patut untuk ditiru. Bahwa kegagalan itu pada dasarnya adalah kesuksesan tertunda. Tinggal kita mau memilih berhenti pada kegagalan itu ataukah melanjutkan terus hingga mendapatkan kesuksesan. Strategi yang dipakai Abul Abbas adalah menggandeng Abu Salamah al-Khalal, seorang tokoh dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib yang banyak didukung kelompok Syiah, dan menjadikan rumah Abu Salamah di Kufa sebagai markas gerakannya. Dari rumah itulah semua rencana dan operasi dikendalikan, hingga berhasil menguasai wilayah Khurasan di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurasani tahun 747 Masehi. Dan diteruskan ke wilayah Irak dan berhasil ditaklukkan 2 tahun kemudian pada tahun 749 Masehi. Penaklukan wilayah Irak ini dimanfaatkan pendukungnya untuk membaiat Abul Abbas sebagai khalifah di Masjid Kufa, Irak pada tahun 749 Masehi. Penguasa Daulah Umayyah di Damaskus, Syria tentu tidak tinggal diam.
Khalifah ke-14 Marwan bin Muhammad pun menyiapkan bala tentaranya untuk menggempur kota di kawasan Irak tersebut. Pertempuran antara dua kekuatan itu pun tak terelakkan lagi hingga terjadi perang Al-Zab di sebuah kawasan dekat Mosul, Irak, sebagai perang puncak antara pasukan Abbasiyah dan Umayyah. Perang ini dimenangkan pasukan Abbasiyah. Khalifah Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Damaskus, namun terus dikejar hingga ke Mesir dan tertangkap di daerah Busir, Mesir pada bulan Dzulhijjah tahun 132 Hijriah bertepatan dengan tahun 750 Masehi. Terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad tersebut sekaligus menandai berakhirnya Daulah Umayyah di Damaskus dan berdirilah daulah baru, yakni Daulah Abbasiyah. Pemimpin gerakan Abul Abbas pun resmi menjadi Khalifah Daulah Abbasiyah pertama. Abul Abbas tidak meneruskan ibu kota Daulah Umayyah di Damaskus sebagai ibu kota Abbasiyah, tetapi lebih memilih daerah Al-Anhar, kota tua Kufah di dekat Sungai Efrat, Irak, yang menjadi basis pendukung gerakan Abbasiyah dari kelompok Mawali sebagai ibu kotanya. Nama kota ini kemudian diubah menjadi Al-Hasimiyah. Sebuah riwayat menyebutkan pemilihan kota Al-Anhar, Kufah, Irak menjadi ibu kota Daulah Abbasiyah ini sebagai bentuk rasa terima kasih keluarga Abbasiyah kepada kelompok Mawali dari bangsa Persia sebagai pendukung setianya. Lalu seperti apa perjalanan Daulah Abbasiyah selanjutnya? Dan mengapa ibu kota Daulah Abbasiyah harus pindah ke Baghdad? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana daulah ini bisa berkembang sangat pesat hingga mengantarkan umat Islam mencapai puncak kejayaan, atau yang lebih dikenal sebagai The Golden Age of Islam. Namun begitu, harus diakui, selain prestasi gemilang, perjalanan Daulah Abbasiyah ternyata juga selalu diwarnai dengan konflik orang-orang Persia dan Turki di dalam memperebutkan pengaruh Abbasiyah. Seperti apa? Ikuti video lain di channel ini. Demikian kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.